Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Partai Gerindra yang mempersoalkan dugaan penggelembungan suara oleh Partai Nasdem. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Nurul Zenita langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Nurul, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan menolak gugatan Partai Gerindra tersebut? Ya, Jessica dan juga pemirsa, betul sekali tadi Mahkamah Konstitusi sudah tidak menerima permohonan dari Partai Gerindra yang mempersoalkan suaranya dan juga suara dari Partai Nasdem di daerah pemilihan Jawa Barat 9. Dan penolakan permohonan itu terjadi pada sidang putusan dismisal yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Dan pada sidang tersebut tadi Hakim Konstitusi Daniel Yusmik ini mengatakan bahwa Partai Gerindra ternyata mempermasalahkan perolehan suaranya yang merupakan sisa suara hasil perolehan satu kursi. Namun dalam hal ini Partai Gerindra tidak mencantumkan perolehan suara dari pihaknya yang telah ditetapkan oleh KPU. Yang mana pada hal ini Partai Gerindra hanya mencantumkan perolehan suaranya yaitu sebesar 106.934 suara. Sedangkan Partai Gerindra ini mencantumkan perolehan suara dari Partai Nasdem adalah sebesar 105.558 suara dengan selisih sebesar 11.200 suara di daerah pemilihan Jawa Barat 9. Dan setelah Mahkamah Konstitusi ini menyandingkan perolehan suara dari Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem, ternyata total perolehan suara dari Partai Gerindra di Dapil Jabar 9 yaitu sebanyak 302.803, sedangkan perolehan suara dari Partai Nasdem yaitu sebesar 116.758 suara. Maka perolehan suara yang dicantumkan pemohon dalam hal ini adalah Partai Gerindra dalam permohonannya ini tidak jelas dan tidak jelas berasal dari mana dan juga penjelasannya yang tidak jelas dan juga tidak memadai. Selain itu ada pertimbangan lain yaitu Partai Gerindra ini tidak menguraikan dengan jelas dalilnya, bahkan tidak menyandingkan formulir model D pada hasil kecamatan dengan kabupaten dan juga kota. Padahal hal itu menurut Daniel Yusmik ini dianggap bisa menjelaskan dari mana Partai Gerindra mendapatkan perolehan hasil suara, baik itu hasil perolehan suara untuk Partai Gerindra maupun perolehan hasil suara dari Partai Nasdem. Maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ini menolak permohonan dari Partai Gerindra pada sidang putusan dismisal PHPU Pileg 2024. Dan selain itu Jessica dan juga pemirsa, sebagai informasi memang Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal yang digelar pada hari ini dan juga besok, hari ini 21 Mei dan juga besok hari Rabu 22 Mei 2024. Untuk hari ini MK menggelar totalnya 155 kasus dan sampai saat ini sudah ada 57 kasus yang putusan dismisalnya sudah dibacakan. Dan besok dari siang ini sampai dengan besok adalah siangnya. Untuk siang ini akan membacakan sebanyak 55 kasus putusan dismisal. Dan juga selain itu Jessica dan juga pemirsa, memang sidang putusan dismisal ini totalnya ada 207 kasus. Jadi dari 207 kasus yang akan dibacakan pada hari ini ada 155 kasus. Untuk sementara itu, Jessica. Baik, terima kasih Nurul Zenita atas laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta.